materi, yaitu mengenai salah satu organ dari sel tumbuhan, yaitu plastida. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama lengkap saya Maria Fatima Usmid dengan NPM 33230005 dan saya Rosina Dua Umre dengan NPM 33230118. Saya Maria Dinalake dengan NPM 33230055. Dan saya Maria Margareta Amoni NPM 33230020. Saya Yulena Abu dengan NPM 332300. Baik, di sini materi yang kami bawakan yaitu mengenai plastida. Sebelum masuk pada penjelasan selanjutnya, di sini saya akan memberikan gambaran umum mengenai plastida itu sendiri. Plastida sendiri merupakan salah satu bagian organel penting dalam sel tumbuhan, dan juga dalam plastida terdapat beberapa organisme lain yang memiliki berbagai jenis dan juga fungsi yang spesifik. Plastida ini berperan penting dalam berbagai proses biokimia seperti proses fotosintesis dan juga dalam proses penyimpanan cadangan makanan. Baik, yang berikut mengenai jenis-jenis dari plastida itu sendiri. Yang pertama adalah proplastid. Karena proplastid ini adalah bentuk awal dari plastida yang dapat berkembang menjadi beberapa jenis plastida lainnya, tetapi tergantung pada kondisi lingkungan dan juga tergantung pada struktural sel yang ada. Proplastid ini berperan dalam proses fotosintesis dan juga berperan sebagai sumber untuk pembentukan plastida yang memiliki struktur yang sederhana dan belum memiliki pigmen yang khas. Plastida yang berkembang dari dalam sehari atau tidak. Plastida tidak melakukan fotosintesis karena tidak terletak pada cahaya. Merupakan yang memberikan merah cahaya pada buah dan permukaan berperan dalam menarik perhatian serat leher dan membuat proses tumbuh. Itu mengenai kloroplasti, di mana kloroplasti ini merupakan salah satu bagian organ pada plastida yang berperan dalam proses fotosintesis. Kloroplasti ini juga berfungsi dalam sintesis glukosa dan juga produksi oksida. Kloroplasti ini mengandung yang namanya klorofil yang bertanggung jawab dalam proses fotosintesis, proses di mana energi itu membutuhkan yang namanya cahaya matahari. Kloroplasti ini mengandung pigmen klorofil yang berwarna hijau. Baik, dalam kloroplasti juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu adalah granul. Granul ini merupakan tumpukan tilakoid yang menyerupai seperti tumpukan koin yang mengandung klorofil, yaitu tempat di mana berlangsungnya reaksi terang pada fotosintesis. Yang berikut adalah lumen, di mana lumen memiliki peran yang sangat penting dalam proses fotosintesis dan berbagai reaksi kimia lainnya dalam kloroplas, serta memiliki kemampuan untuk memproduksi energi dari cahaya matahari. Yang berikut tilakoid, di mana tilakoid merupakan membran yang berbentuk kantong di mana terjadinya reaksi fotosintesis. Yang berikut stroma, di mana stroma merupakan cairan di dalam kloroplas yang mengandung enzim untuk siklus Kelvin, di mana siklus Kelvin itu sendiri merupakan suatu proses termodinamika ideal yang digunakan dalam mesin kalor untuk mengubah energi panas menjadi energi kerja ataupun sebaliknya. Yang berikut membran luar dan membran dalam, di mana membran luar dan membran dalam berfungsi untuk melindungi kloroplas. Berikut ada leukoplasti. Leukoplasti ini adalah plastisit yang tidak memiliki pigmen sehingga dia tidak berwarna. Dan biasanya ditemukan pada tumbuhan yang tidak terpapar cahaya matahari. Leukoplasti ini juga dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan.
seperti protein dan lemak. Yang berikut adalah amiloplas. Amiloplas ini berfungsi untuk menyimpan pati. Amiloplas juga sama seperti leukoplas, dia tidak memiliki pigmen. Amiloplas ini biasanya ditemukan pada tumbuhan bagian akar, batang, buah, dan biji. Contohnya seperti kentang, labu, dan jagung. Selanjutnya di sini ada proteinoplas. Nah, di sini proteinoplas merupakan salah satu plastida yang menyimpan protein dan manfaatnya itu sebagai penyimpanan protein yang akan dibutuhkan oleh sel. Nah, bentuk dari proteinoplas itu seperti butiran-butiran protein yang terletak di dalam stroma. Yang berikutnya adalah elaioplas. Nah, elaioplas itu merupakan plastida penyimpan lemak atau lipid yang berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk kebutuhan hidupnya. Nah, bentuk dari elaioplas